Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Pada video kali ini, Ibu akan memperkenalkan seperti apa sih Akurat yang akan kita gunakan nih sepanjang semester kelas 11. Dan bagaimana langkah-langkah untuk melakukan setup data awal perusahaan yang akan kita buat nantinya. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Ketika kamu membuka Akurat, maka akan tampil seperti ini. Di sini ada 5 modul dasar, pakainya bahasa Indonesia. Kalau nanti ternyata ada yang pakai bahasa Inggris atau berbahasa Inggris, bisa kamu rubah di kontrol panel, kemudian pilih region, lalu ganti jadi Indonesia. Nanti bisa dipraktekkan sendiri ya. Nah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi dari 5 modul dasar ini. Pertama, ada buat data perusahaan baru. Ini kita pilih atau kita klik kalau kita mau membuat data perusahaan yang baru. Nanti kita melakukan pengisian informasi perusahaan dan melakukan setup data awal perusahaannya. Baru setelah itu bisa melakukan pencatatan dari setiap transaksinya. Kemudian ada buka data perusahaan. Ini kita klik kalau kita mau membuka data perusahaan atau file Akurat yang sudah kita buat sebelumnya dan sudah tersimpan di komputer kita. Buka data terakhir itu kalau kita mau buka langsung file yang paling terakhir kita buka di Akurat. Lalu ada jelajahi data perusahaan contoh. Ini kalau kita mau lihat seperti apa sih data perusahaan di Akurat itu. Lalu ada perbaiki data. Jadi di Akurat ini data yang error atau korup itu bisa diperbaiki. Tapi dengan catatan sudah pernah dicadangkan atau filenya di backup. Nah, jadi sini di data cadangan ya. Jadi nanti setiap kita mengakhiri atau menyelesaikan pekerjaan kita di Akurat akan ada pilihan apakah kita mau membackup atau tidak. Ketika kita pilih backup, nanti berarti file kita dicadangkan. Ketika suatu saat korup atau error, bisa kita perbaiki datanya di sini. Gitu ya. Nah, untuk awal perkenalan, mari kita buka jelajahi data perusahaan contoh. Kita buka. Kita lihat seperti apa data perusahaan di Akurat. Kita klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Dan kita harus daftar. Sini ada pengguna dan kata kunci yang harus kita isi. Tapi baca default pengguna dan kata kunci sama dengan supervisor. Jadi kata kuncinya sama dengan pengguna, yaitu supervisor. Kamu bisa ketik ulang supervisor, atau kalau males kamu blok aja, terus copy, lalu paste. Jadi kamu bisa ketik ulang atau copy dari atas, dipaste di sini. Kalau diketik, misalkan kamu ngetiknya huruf kecil, kayak di contoh seperti ini juga tidak menjadi masalah, karena Akurat akan tetap membaca itu supervisor. Gitu ya. Kalau sudah, oke. Oke, nah kita tunggu sebentar. Ini contoh dari data perusahaan pada Akurat. Ya, jadi contohnya kalau kamu sudah masuk ke dalam, itu seperti ini. Nah, Akurat ini terhubung dengan internet. Jadi ketika laptop kamu ada koneksi internetnya, maka di latar belakang Akuratnya akan muncul Google seperti ini. Tapi kalau laptop kamu tidak terkoneksi dengan internet, nanti layarnya pink. Jadi latar belakangnya pink kayak tadi sebelumnya kan pink. Nah, kalau nggak ada internetnya, belakangnya akan pink. Setelah itu, di sini ada pengingat. Nah, bagusnya di Akurat ini dia punya ini pengingat. Jadi pengingat ini isinya adalah item-item yang harus kita lakukan. Jadi diingatkan, nih belum rekonsiliasi penerimaan penjualan. Ada hutang jatuh tempo yang harus dibayar. Kemudian belum rekonsiliasi pembayaran pembelian.
Jadi rekonsiliasi itu adalah proses penyamaan antara catatan dari perusahaan dengan rekening yang dari bank. Jadi disamakan saldonya. Benar gak pencatatannya sejauh itu sama atau tidak? Gitu. Di proses penyamaan ya. Jadi ternyata nih di si perusahaan contoh ini belum melakukan rekonsiliasi penerimaan penjualan dan pembayaran pembelian, serta ada hutang jatuh tempo. Dan kalau kita perhatikan di sini ada IDR rupiah ya, kemudian ada SGD dolar Singapura sama ada dolar US. Berarti akurat ini bisa dalam satu software ini bisa memasukkan lebih dari satu mata uang. Karena kalau di software lain seperti Mayop itu dia hanya pilih satu saja mata uangnya, mau pilih dolar atau mau pilih rupiah gitu. Kalau ini berarti dia dalam satu data ini bisa lebih dari satu mata uang ya. Karena di sini saja contohnya ada IDR, SGD, dan USD. Kemudian di sebelah ini bisa kita close, nggak masalah. Di sebelah kiri itu ada beberapa modul utamanya. Ada buku besar. Nah, kalau kita lihat buku besar di sini ada beberapa menunya. Jadi di dalam buku besar ini ada daftar akun, kemudian ada mata uang dan info perusahaan. Nah, info perusahaan sama mata uang ini saling berkaitan ya. Di sini ada tanda panah berkaitannya. Kemudian ada bukti jurnal umum dan laporan keuangan. Mereka juga berkaitan. Karena kalau ada bukti jurnal umum baru bisa ada laporan keuangan. Dan di sini ada proses akhir bulan. Jadi proses akhir bulan ini untuk penyusutan. Jadi tidak perlu melakukan penyusutan secara manual karena nanti di sini ada proses akhir bulan secara otomatis. Gitu. Kemudian ada modul kas bank. Nah, di sini ada ininya juga, ada urutannya juga. Jadi di sini ada buku bank. Kalau ada penerimaan sama ada pembayaran, dia akan tercatat di buku bank. Kemudian nanti terjadi proses rekonsiliasi, penyamaan antara buku bank dengan catatan perusahaan. Ya, jadi ada penerimaan, ada pembayaran, masuk ke buku bank, nanti ada proses rekonsiliasi. Kemudian ada persediaan. Nah, di sini ada barang dan jasa, ada penyesuaian persediaan, sama ada pembiayaan pesanan. Kemudian di sini ada gudang dan grup. Jadi nanti di gudang ini di grup barang-barangnya, persediaannya, jenisnya apa, apakah ini grup jenis makanan, grup jenis obat-obatan, gitu ya. Lalu di sini ada set harga penjualan dan pindah barang. Jadi ini adalah menu-menu yang ada di persediaan. Kemudian ada penjualan. Jadi proses penjualan ini urutannya seperti ini. Pertama itu penawaran penjualan dulu. Proses pertama adalah penawaran penjualan. Setelah itu baru ada proses pesanan penjualan. Setelah pesanan penjualan baru dilakukan pengiriman pesanan. Nah, kalau dia penjualan secara kredit, maka akan ada faktur penjualan. Tapi kalau penjualannya secara tunai, dia langsung ke penerimaan penjualan. Oke, jadi faktur penjualan itu ada kalau penjualannya itu secara kredit. Jadi kalau ada transaksi penjualan, bentuknya faktur, berarti ada penjualan secara kredit. Kemudian setelah ini ada faktur penjualan atau penerimaan penjualan, itu kalau ada pengembalian barang, jadi misalkan kita menjual nih ke pelanggan, setelah barangnya sampai di pelanggan ternyata ada yang tidak sesuai sama pelanggan dikembalikan ke kita. Itu namanya retur penjualan. Ya, jadi ini prosesnya. Kemudian pembelian sama pembelian pun
Nah, di modul pembelian sama ya. Urutannya dari permintaan pembelian terlebih dahulu, kemudian pesanan pembelian, baru kita terima barangnya, kemudian ada faktur pembelian. Kalau pembeliannya secara kredit, maka akan muncul faktur pembelian. Kalau pembeliannya secara tunai, maka langsung pembayaran pembelian. Sama kalau kita beli barang juga, terus nggak sesuai, kita kembalikan. Itu namanya retur pembelian. Nah, di sini ada aset tetap. Jadi, salah satu keutamaan dari Accurate itu adalah adanya modul aset tetap terpisah. Jadi di sini kita tahu tipe aktiva tetap yang terkena pajak apa saja. Ada tipe aktiva tetap, kemudian ada aktiva tetap baru. Nanti digabungkan menjadi daftar aktiva tetap. Nah, kemudian di sini ada modul daftar. Jadi di modul daftar ini ada proyek kalau dia jenis perusahaannya yang punya proyek-proyek, nanti di sini akan kita input proyek-proyek apa saja yang akan dilakukan perusahaan. Kemudian ada departemen apa saja di perusahaannya, di sini kita nanti bisa input. Lalu di sini ada penjual, kemudian pelanggan, siapa aja pelanggan kita, lalu siapa saja pemasok kita. Jadi nanti di sini kita input daftar-daftar dari ini proyek, departemen, pelanggan, dan pemasok. Kemudian ke bawahnya ada RMA, proyek, pabrik, dan e-faktur. Sebenarnya kalau ini ada RMA, jadi RMA itu isinya adalah, kalau tadi kan kita ada faktur penjualan, terus ternyata faktur penjualannya itu tidak sesuai, terus pelanggan itu melakukan klaim. Nah, nanti pelanggan melakukan klaim ke kita, nanti dilakukan aktivitas proses klaimnya dulu, baru ada perbaikan faktur penjualan. Tuh, jadi RMA ini untuk klaim pelanggan. Nah, untuk proyek pabrik itu untuk perusahaan manufaktur, dan kita nggak akan sampai situ. Nanti di kelas 12 baru kita bahas itu. Jadi itu adalah penjelasan dari modul-modul yang akan kita pakai selama pembelajaran Accurate. Nah, kalau udah, berarti perkenalannya sudah, kita klik bantuan, kita lihat. Nah, ini adalah Accurate CPS Soft International, ya, version 5.0.15. Di sini ada keterangannya education 1500 transaction. Jadi ini itu adalah percobaannya dulu nih sebelum kalau kita benar-benar profesional mau pakai. Jadi hanya dibatasi 1500 transaksi karena hanya untuk percobaan, dan ini terdaftar atas nama divisi edukasi CPS Soft, ya. Jadi copyright-nya nih ada, jadi kalau kamu mau cari bisa klik link ini dan dibuka langsung websitenya ya. Nah, kalau udah kita keluar, bisa langsung klik X, tutup data, atau kita pilih berkas lalu keluar. Jadi cara keluarnya klik berkas lalu pilih keluar. Nah, sama kan? Atau langsung X di sini. Yes. Nah, nanti akan keluar seperti ini nih, backup untuk mencadangkan. Nah, kalau kamu mau backup berarti pilih yes. Tapi kalau ini kan tidak perlu di backup, jadi kita pilih no. Nah, selanjutnya, sekarang kita akan mulai membuat data perusahaan baru. Tadi kalau kita mau buat data perusahaan baru, berarti kita klik yang ini ya. Sekarang kita klik. Nah, di sini ada pilihan lokal, ada pilihan mesin lain. Kalau lokal berarti hanya bisa dibuka di laptop kita. Kalau kita pilih mesin lain berarti bisa dibuka juga di server lain, di server laptop lain. Tetapi kita pilih saja yang lokal. Kemudian kita di sini mau simpennya di mana nih? Kita klik yang titik-titiknya dulu. Nah, simpan di misalkan di data D. Oke, di data D.
Terus kita buat folder baru. Namanya di foldernya dinamai nama kita. Nomor absen dulu pertama, misalkan nomor absen. Kemudian strip, nama lengkap. Kemudian strip kelas. Ya, kalau udah enter. Terus kita klik buka. Nah, di dalamnya ini kita buat folder baru lagi. Kita buat PT Cemerlang. Jadi kasus yang akan kita praktekkan itu adalah kasus si PT Cemerlang. Enter. Setelah itu buka PT Cemerlangnya. Lalu pilih new folder lagi. Di sini kita pilih, kita namakan file GDB accurate. File GDB PT Cemerlang. Enter. Nah, baru kita buka. Di sini kita namanya itu adalah PT Cemerlang, strip, nomor absen, strip, nama lengkap, strip kelas. Kemudian create. Kalau udah, oke. Nah, ini kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai, proses save. Kalau data di laptopnya nggak terlalu banyak, biasanya prosesnya sedikit. Tapi karena di laptop ibu mungkin terlalu banyak data, jadi prosesnya agak lama. Oke, kalau udah, tadi kan udah nih prosesnya. Tadi masuk seperti yang tadi ibu contohkan, jadi kita tinggal copy aja, terus kita paste, lalu oke. Oke, nah di sini masuklah ke selamat datang di Accurate, persiapan singkat. Kamu mau pakai bahasa apa? Jadi dia menyediakan 2 bahasa, Indonesia sama English. Jadi kalau kamu yang terbiasa dengan bahasa Korea, dengan bahasa Jepang, dengan bahasa Thailand, itu tidak bisa. Hanya bisa di 2 bahasa ini aja. Untuk memudahkan, ibu akan pilih bahasa Indonesia. Lalu, lanjut. Nah, di sini ada persiapan standar dan persiapan mahir. Bedanya, kalau persiapan standar ini, itu kalau kita belum punya yang namanya import data. Atau kita harus membuatnya satu persatu. Kalau persiapan mahir, ini kalau kita sudah punya perusahaan, sudah punya informasi keuangan perusahaan yang sudah lengkap. Jadi kita punya import data. Nah, karena nanti ibu akan memberikan import data untuk kalian, jadi nanti kalian tinggal import, berarti informasi keuangan perusahaan yang akan kita buat sudah lengkap, kita pilih persiapan mahir. Ya, jadi kalau kita nggak punya akun importnya, kita pilih yang standar. Kalau kita sudah punya akun importnya, kita pilih persiapan mahir. Kemudian lanjut. Nah, pertama, nih di sini itu kita punya 20 langkah ya. Nih, ada 20 langkah. Tapi dirangkum menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langkah secara umum. Pertama yang kita lakukan adalah
mata uang dan info perusahaan. Jadi di sini kita disuruh masukin nih mata uang apa yang akan kita gunakan. Kita bisa langsung ketik di sini apa atau kita klik tambah. Gitu ya. Jadi bisa langsung klik atau tambah. Nah, Ibu mau langsung klik aja di sini. Mata uang yang kita akan gunakan adalah rupiah. Nilai tukarnya adalah 1. Kemudian negara Indonesia. Simbolnya. Nah, tadi kan Ibu udah jelasin, jadi accurate ini bisa lebih dari satu mata uang. Jadi kalau misalkan nanti kamu mau tambah, ya kamu bisa tinggal enter. Nah, kalau enter kita menambah ya. Atau klik tambah tadi, seperti yang sebelumnya. Nah, karena kita cuma pakai satu mata uang saja, rupiah, jadi kita pakai ini aja. Nah, untuk mengedit, misalkan kita salah nih masukinnya mau edit, bisa ubah. Tinggal klik ubah, kita klik di sini terus ubah. Nah, nanti kita akan rubah apa yang mau kita rubah. Atau kalau kita mau menghapus, tinggal klik hapus saja. Ya. Kalau sudah di bagian mata uang ini, kita klik lanjut. Nah, di sini kita akan memasukkan informasi periode perusahaan. Nanti ini diisi berdasarkan informasi perusahaan yang kasusnya akan Ibu berikan ke kamu. Jadi nanti kamu bisa buka GCR, di GCR itu Ibu lampirkan kasus PT Cemerlangnya dan data-data import yang akan kamu import saat setup. Oke? Jadi kamu nanti tinggal download saja. Untuk nama perusahaan kita isi PT Cemerlang. Alamatnya di Jalan Pahlawan Revolusi. Nomor 55. Surabaya. Jadi ini berdasarkan informasi di kasus nanti ya. Nah, untuk tanggal mulai atau tutup bukunya itu adalah tanggal 13/11/2011. 30/11/2011. Tahun fiskalnya ini kita hanya ketik ujungnya aja ya. Ini kan tahun fiskalnya di sini 2011. Berarti tahun fiskalnya kita ketik 11. Nah, kalau ini default periode itu adalah tanggal saat kita mengerjakan. Jadi dia sudah otomatis terisi. Nah, peringati jika error jikanya kita kosongkan saja. Kalau sudah sesuai dengan data kasusnya, kita klik lanjut. Kemudian kita isi lagi di sini nomor seri faktur pajak, itu juga ada di informasi ya, di informasi perusahaan kita isi. Kemudian NPWP kita isi. NPWP sudah kita isi. Semuanya diisi sampai akhir, itu sesuai dengan data perusahaan PT Cemerlangnya yang nanti ada di soal kasusnya ya. Jadi ini diisi, dicek lagi kalau memang sudah selesai, sudah sesuai, kita klik lanjut. Nah, di sini akan ada akun-akun dan daftar lainnya. Tadi kita di awal sudah memilih yang mahir karena kita punya import data akunnya. Jadi, ketika kita sudah sampai di sini, ini kita hapus dulu semua akun yang ada di sini. Caranya bisa tinggal bisa klik di sini terus hapus. Atau kita klik kanan
lalu hapus. Jadi kita hapus dulu semua. Nah, kita hanya sisakan si opening balance equity dan retained earning. Selebihnya kita hapus. Oke, hanya tinggal sisa 2 ini ya. Lalu, kita akan import akunnya. Pertama, klik untuk import di sini. Lalu pilih berkasnya. Di sini, file of type-nya kita ganti jadi Excel. Nah, Ibu taruhnya di sini. Nah, di sini Ibu udah punya daftar akunnya. Tinggal klik Excel daftar akunnya, terus open. Nah, kalau udah, kita ambil data. Nah, sampai sini. Kita definisikan terlebih dahulu setiap kolom. Pertama, nomor akun. Pilih no akun. Kemudian nama akun. Kita pilih nama akun. Jadi ini kita sesuaikan ya, definisikan kolom yang tadi kita import dengan yang di akurat. Tipe akun. Nah, sebelum ke tipe akun, kita batalkan dulu. Kita hapus terlebih dahulu judul si kolom ini. Tadi kan kita import di Excel. Nah, di Excel Ibu itu masih ada nama akun, seperti ini kan. Nah, ini kita klik kanan dulu, lalu hapus. Oke. Baru kita ke tipe akun lagi. Ini kita klik lagi, pilih tipe akun. Nah, kita samakan. Kalau cash atau bank, dia masuknya akun kas atau bank. Kalau account receivable, itu masuknya akun piutang. Kalau other current asset, itu masuknya aktiva lancar lainnya. Kemudian kalau inventory, dia masuk ke persediaan. Lalu ada fixed asset, berarti aktiva tetap. Lalu ada accumulate depreciation, berarti adalah akumulasi penyusutan. Belum klik. Akumulasi penyusutan. Kemudian ada accounts payable. Accounts payable berarti pilihannya akun hutang. Lalu ada other current liability, itu hutang lancar lainnya. Lalu di sini ada long term liability. Long berarti jangka panjang, berarti hutang jangka panjang. Lalu ada equity, ekuitas. Lalu ada income, itu pilih pendapatan. Lalu ada cost of sale. Cost of sale itu adalah harga pokok penjualan. Expense itu adalah beban. Lalu ada other income. Other income itu adalah pendapatan lain. Ada other expense, itu adalah beban lain-lain. Nah, jadi kamu harus masukkan dulu nih satu persatu. Data sumbernya yang tadi diimport itu nama akunnya ini berbahasa Inggris. Tapi harus kita definisikan, kita sesuaikan dengan penamaan yang ada di Accurate.
maka dilakukanlah proses pendefinisian akunnya ini. Kalau udah semua, pastikan sesuai. Karena kalau tidak sesuai, nanti ketika kita memasukkan transaksi atau memasukkan saldo, itu akan tidak terbaca. Karena penamaan akunnya tidak sesuai. Gitu ya. Lalu klik OK. Udah selesai. Kemudian kita lanjutkan nih, mata uang. Pilih mata uang. Pilih mata uang. Nah, tadi kita mata uangnya kan rupiah. Pilih rupiah. Jadi samain ya. Karena tadi di sini pas Ibu import itu rupiah. Kemudian ada saldo awal. Kita definisikan saldo awal. Ada per tanggal. Kita definisikan sebagai saldo per tanggal. Kalau udah semua, ini udah selesai, udah tidak ada yang perlu diisi. Format tanggalnya day, year. Kemudian kita pilih import data. Nah, kalau udah ada nih 41 data terimpor, 0 data gagal. Berarti kita sudah berhasil mengimport data akun yang sudah kita buat ke Accurate. Oke. Nah, akan muncul seperti ini ya. Jadi ada beberapa akun yang di importnya terisi, tapi di sini kosong. Nah, yang kosong itu artinya harus kita isi dalam proses ini seperti account receivable. Ini harusnya ada isinya, tapi dia kosong. Nah, itu kosong karena nanti kita akan isi sendiri pas kita import data pemasok atau data pelanggan. Ya, data customer atau pelanggan. Oke, jadi untuk video kali ini, Ibu akan akhiri prosesnya sampai import data akun. Jadi silakan dipraktekkan. Nah, tadi Ibu kan mengimport data akun ya, daftar akun. Nah, nanti Ibu akan berikan file importnya ke kamu. Kamu kerjakan, nanti Ibu berikan dalam bentuk masih PDF. Ya. Nanti kamu rubah menjadi bentuk Excel. Jadi kamu ketik ulang dulu jadi Excel. Atau nanti mungkin Ibu langsung kirim saja dalam bentuk Excel. Tapi kamu harus meng-save as itu. Jadi kalau nanti Ibu berikan dalam bentuk PDF, kamu ketik ulang ke dalam Excel, kemudian save. Dan kalau Ibu kasihnya sudah dalam bentuk Excel, harus tetap di save as. Karena kamu harus save, kita kan save nih, proses save ya. Kita harus save as. Misalkan Ibu akan taruh di file import. Karena sebenarnya Ibu udah punya ya, cuman Ibu praktekkan saja ke kamu. Jadi nanti kamu namakan satu titik daftar akun. Dan ini, biasanya kan kalau kamu nge-save Excel itu kan Excel workbook. Tapi untuk file import Accurate, dia itu formatnya harus Excel. Jadi kalau Accurate, dia harus pakai Excel 97-2003 workbook. Ya, jadi kamu ingat, kamu harus save as file Excel atau semua file import menggunakan Excel 97-2003 workbook. Pilih ini, lalu save. Karena Ibu sudah punya, jadi Ibu nggak save ya. Tapi nanti kalian save, ingat. Ini formatnya ya. Nah, kalau udah, berarti Ibu akhiri prosesnya sampai import data akun terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan untuk import data yang lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.